صل وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iwak haruan cacapan asam, yang nyaring jawab salam, mudahan hidupnya penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akrama syahra rabi'il awal bil maulid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yursilu rusulahu rahmatan lil qaribi wal ba'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi fa'alun lima yurid. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله ذو الشفاعة العظمى والحوض بالتفريد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يدعون إلى الخير بالتوحيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ulun izin berdiri. Berdiri jenah. Menambahi gawian tukang kameramen. Yang ulun hormati, yang ulun muliakan, hadirin hadirat sekalian, wabil khusus yaitu para habaib, para syaraib, para tuan guru, para alim ulama, para sesepuh masyarakat yang sedang berhadir pada acara malam kita hari ini, yaitu Ketua RT 02 Loktabat Utara dan para staf pemerintah yang lainnya yang berhadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada panitia Langgar An-Najah yang telah mengundang ulun dalam rangka mengisi tausiah peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Begitu juga yang ulun hormati, yang ulun muliakan, grup Maulid yang sudah membacakan lantunan qasidah, yang mana mudah-mudahan dengan qasidah yang dilantunkan tadi, selawat yang dibacakan tadi menerangi hati kita sehingga hati kita suka untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang utama, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul, bertemu muka, bersilaturahmi di tempat yang mudah-mudahan selalu diturunkan Allah Subhanahu wa taala ridha, rahmat dan ampunannya. Sehingga mudah-mudahan dengan sebab kita berada di majlis maulid ini, mudah-mudahan tidaklah keluar kita dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkat kita hadir majlis maulid ini,
Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, diluaskan rizkinya, diijabah segala hajatnya oleh Allah, dan yang paling penting mudah-mudahan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang dahulu sampai sekarang ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Sekarang kita sudah berada di malam yang ke-28 daripada bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, yang mana di bulan Rabiul Awal ini sudah kita ketahui bersama, yaitu bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan yaitu di hari Senin bulan Rabiul Awal tahun gajah, yang mana sudah menjadi asdat istiadat kita apabila tiba bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di masjid, di musalla maupun di rumah-rumah, kita membesarkan dan merayakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah lain perintah untuk gembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termaktub di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yang artinya katakan olehmu ya Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah maka hendaklah kalian gembira. Rahmat Allah, karunia Allah sangat banyak. Banyak kita merasakan rahmat dan karunia Allah. Kita diberi Allah sehat, itu karunia Allah. Kita diberi panjang umur, itu karunia Allah. Kita diberikan keluarga, istri, anak-anak yang sehat, itu adalah karunia Allah. Ini adalah pemberian Allah. Bahkan kita dianugerahi Allah rizki yang cukup, itu juga karunia Allah. Alhamdulillah. Dan karunia Allah yang sangat besar, rahmat Allah yang sangat besar, tidaklah lain yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi Nabi Muhammad ini rahmat yang paling ganal. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan, laulaka 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 ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jika bukan engkau ya Muhammad, jika bukan engkau ya Muhammad, jika bukan engkau ya Muhammad. 3 kali Allah di dalam hadis qudsi menyebutkan, niscaya tidak aku ciptakan alam semesta ini. Termasuk kita. Berarti kita ada. Dan nikmat yang kita rasakan ada, tidaklah lain karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian dapat nikmat, pian dapat nikmat yang nyaman aja, pian hendak diberi orang mobil. Kira-kira pian sedihkah, bahagiakah? Orang normal pasti bahagia. Saking bahagia berterima kasih, saking bahagia syukuran. Bujur diberi orang mobil, itu karunia. Jangan mobil diberi kendaraan gitu. Ya kan? Ada anak memberi. Ya kamu sambut. Nah, senang gembira. Namun ada orang diberi kendaraan, diberi mobil, diberi duit sare. Berarti orang tuh Nabi yang menyambat keadaan normal. Ya. Nah, seharusnya orang dapat nikmat itu orang itu bahagia, senang
dengan nikmat yang diberikan Allah. Ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah nikmat yang paling besar yang sudah sepantasnya kita gembira dan senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi inilah ekspresi kegembiraan kita dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari ulang tahunnya kita meriahkan, kita semarakkan, ya kan, dengan sesuatu, dengan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun ada yang kada katuju tidak senang dengan gembiranya lahir Nabi Muhammad, dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, nah, berarti apa tadi? Kada normal kah? Nah, pikirin kalau namanya ya kah? Maka disebutkan, diriwayatkan iblis itu menangis dan sedih di 4 keadaan. Yang pertama, iblis itu sedih, tidak suka dan menangis hina lu'ina, ketika dilaknat Allah. Dilaknat Allah, iblis menangis, sedih. Ya kah? Siapa yang tidak disedih dilaknat oleh Allah? Yang kedua, iblis itu menangis, sedih, merengek hina uhbita, ketika diturunkan dari surga. Siapa yang tidak sedih? Ya kah? Asalnya nikmat, rumah besar, mobil besar, kendaraan besar, istri. Tapi ya namanya nyambat besar lah. Ya, ternyata hilang semua itu. Siapa yang tidak sedih? Oh, iblis. Nikmat di surga hilang, sedih iblis. Ya. Yang ketiga, iblis itu sedih, merengek. Ya kah? Hina unzilat Fatihatul Kitab, ketika diturunkan surah Fatihah. Oh, harat surah Fatihah ini. Ya kah? Bukti surat Fatihah harat. Setiap sembahyang, setiap rakaat wajib baca surah Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah. Berapa kali kita baca Fatihah seharian semalaman? Berapa kali? Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berapa kali kita baca Fatihah sehari semalam? Berapa? 5 kali ya? Itu sembahyangnya 5 kali. Ya. Isya 4. Maghrib 3. Lagi subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Sama dengan 17 kali kita baca Fatihah. Ya, setiap rakaat wajib baca Fatihah. Satu ayat saja di surat Fatihah kada kita baca, kada sembahyang. Nah, harat surat Fatihah ini. Sampai-sampai saking haratnya iblis menangis. Al-Quran itu 30 juz terkumpul tatuyuk di dalam suratul Fatihah. Ya kan, nang dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Oleh karena itu ulama kita apa-apa pasti yang dibaca surat Fatihah. Doakan mudah anak lu sihat, Fatihah. Jujur jangan kada tertinggal surat Fatihah. Doakan mudah tarang hati, Fatihah. Kada tinggal itu surat Fatihah tuh. Doakan mudah jualan payu usaha lancar, Al-Fatihah. Pasti ujung-ujungnya baca suratul. Ternyata di situ ada rahasia Al-Qur'anul Karim 30 juz. Pantas iblis menangis. Iblis menangis. Iya kan? Ketika diturunkan suratul Fatihah yang terakhir. Nah, ini yang kita garis bawahi. Iblis menangis, iblis sedih, iblis merengek hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis berarti orang yang sedih, tidak suka dengan kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Nah, lain ulun pulang menyambat sidin nyambung akan lah. Ya kan? Jadi kita sepantasnya gembira, senang, kita meriahkan, kita rayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang normal dan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Nah, maka di dalam inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah." Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan maulidku, kata Nabi, maka nanti aku yang akan memberi pertolongan di hari kiamat. Kita minta pertolongan Nabi, kita minta syafaat Nabi berkat kita membesarkan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini banyak dosa, kita banyak lalai kepada Allah, kita banyak taksir ibadah kita kepada Allah. Salat kita banyak tidak khusyuk, ibadah kita banyak terbengkalai, bahkan harta kita banyak kita korbankan bukan di jalan Allah. Banyak tuh hisabnya, ya kah? Dari mana ke mana hisab, ya kah? Panjang hisab itu, ya kah? Kita hendak masuk surga tuh ada bahisa, tidaklah lain bisa kita dapatkan dengan meminta syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara meraih syafaat Nabi? Tidaklah lain yaitu dengan kita mengagungkan, membesarkan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al Hasan Basri berkata, kata Imam Al Hasan Basri, "Lau kana li indi jabalun, lau kana li indi jabalun min dhahabin." Seandainya aku berisi gunung dari emas, la anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku korbankan gunung emas milikku itu untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sagunung emas, ujar Imam Hasan Basri, ya kah? Aku korbankan. Jauh benar kita lawan Imam Hasan Basri, ya kah? Tapi alhamdulillah kita kaidin, alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan nazrah pandangan Allah, pandangan rahmat Allah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membantu merayakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ada suatu cerita orang yang gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini dicap kayak iblis. Capnya cap kada baik, ya kah? Sampai-sampai dicap kada baik di dalam Al-Quran disebutkan Allah di dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kada baik, ya kah? Abu Lahab tu gawian hendak membunuh Nabi, ya, hendak membinasakan Nabi, ya. Tapi satu, Abu Lahab pernah bahagia, pernah gembira, yaitu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ya kah? Saking gembiranya Abu Lahab, budaknya yang bernama Suwaibah Aslamiyah dimerdekakan Abu Lahab. Jadi bukan hanya bahagia, bukan hanya gembira, tapi gembira itu dengan pengorbanan. Apa pengorbanannya? Memerdekakan budak Suwaibah Aslamiyah. Mungkin harga budak itu bisa kemungkinan harga mobil itu kira-kira. Besar, mahal. Seharga itu dikorbankan karena gembira dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu Abu Lahab hendak membunuh Nabi, aja lagi sisanya. Tapi dengan sebab itu ternyata Abu Lahab yang dicap kada baik, yang dimasukkan ke dalam neraka, itu setiap hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut riwayat Abu Lahab itu menyusuk setiap Senin.
Nah, keluar banyak susu. Ya kan? Sebabnya apa? Tidaklah lain karena gembira dan mengorbankan, penuh dengan pengorbanan, mengorbankan budak Suwaibah Aslamiyah karena ekspresi gembiranya dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad disiksa sampai malam Senin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ringan siksa Abu Lahab, minum susu menyamannya, ya kah? Kenapa sebabnya? Gembira dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dibikin dalam syair, ya kah? Wa man fil jahimi laqad khuffifa bi farhatihi maulidal mustafa. Orang yang di dalam neraka jahanam saja, yaitu Abu Lahab, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu diringankan siksanya di neraka jahanam. Wa kaifa biman dinuhu qad wafa la syakka ahlu daris salam. Bagaimana dengan orang yang beriman dengan Nabi, orangnya sudah Islam, beriman, cinta dengan Nabi Muhammad SAW, dan setiap tahunnya gembira dengan lahir Nabi SAW. Setiap tahun mengadakan maulid terus. Berapa? 1 juta keluar. Berapa? 2 juta keluar. Berapa butuhnya? 5 juta keluar untuk memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. La syakka ahlu daris salam. Tidak diragukan lagi, orang seperti ini adalah orang ahli surga. Mudahan pian beratan ahli surga. Nah, inilah luar biasa maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengutip daripada perkataan Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama, kata beliau, man qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin au burrin au syai'in akhar minal ma'kulat. Nah, ini kalau lihat banyak benar pang makanan nah. Ya. Barang siapa ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi nang membaca maulid, ya kah, di hadapannya itu ada burin itu gandum. Orang Arab makanannya gandum, roti, ini roti nah, bulu roti juga, ini roti juga, ya, au milhin atau uyah, ada uyah, ya, atau apakah, ya kah, au syai'in akhar minal makulat, atau apapun daripada jenis makanan. Lalu lihat buah banyak benar bang, nah, ya kah, ada semangka, melon, anggur, lengkeng, kopi, tambahi lagi sambati berataan. Ya, keluarakan berataan, ya kah, dibacakan maulid illa zaharat fihal barakah, maka makanan tersebut akan Allah tampakkan keberkahan. Nah, oleh karena itu, ya kayak ini tradisi kita sudah. Namun baca maulid kita hadirkan makanan di depan, kita makan. Mudah-mudahan yang kita makan ini membuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan habis maulid ini kita ketujuh baca salawat. Mudah-mudahan habis maulid ini kita ketujuh hadir majelis ilmu. Mudah-mudahan habis maulid ini kita ketujuh sembahyang jamaah. Mudah-mudahan habis maulid ini kita ketujuh menggawi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ulun masuk akal tuh pian. Ya kah? Pian lamun makanan kada sihat. Makanan tuh nang berminyak terus. Apa yang terjadi tubuh pian? Kolesterol. Bujur jakah. Atau pian minum nang manis saja terus. Apa yang terjadi? Bisa jadi pian gula darah, kebanyakan gula. Atau pian makanan nang masin aja terus. Orang kemasinan pian ketujuh masin tuh, hari-hari masin. Apa yang terjadi tubuh pian? Hah? Apa? Hah? Darah tinggi. Hah? Ya kah? Kelebihan makanannya tidak sehat, maka membuat tubuh kita juga tidak sehat. Berarti makanan itu menentukan kesehatan zahir kita. Begitu juga makanan juga menentukan kesehatan batin kita. Ini di sini nah. Ya kah? Lamun makanan sehat, makanan tu barokah, hati tu tarang. Lamun hati tu tarang,
lalu hati itu kapingin baca salawat, hati itu kapingin baca Quran, hati itu kapingin mendengarkan ilmu, hati itu kapingin menggawi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah habis makan makanan maulid berataan tarang hatinya. Nah, lalu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jika dibaca pulang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alamain, ada banyak, lihat banyak banyak di sini, ya pas saja sudah biar, ya kah? Fasariba dzalikal ma, lalu diminum airnya, dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmah, maka Allah masukkan di hatinya itu 1000 cahaya, 1000 rahmat, 1000 kasih sayang. Mudah-mudahan berkat meminum air maulid nang asalnya pamalar pamurah, nang asalnya penyarikan ampih penyarikan, yang asalnya ada permusuhan dihilangkan Allah permusuhan, yang asalnya ada penyakit batin hasad, dengki, hasud dan lain sebagainya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kita hendak berisi hati itu bersih kasih sayang sesama umat. Inilah tujuan dibacakan maulid, supaya kita ini berkasih sayangan, berkumpulan, bersilaturahmi. Karena dengan sebab hati kita penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dengan sebab itu juga Allah menurunkan rahmat kepada kita. Ada kisah, ada kalau kita mendengar orang ahli maksiat, orang ahli maksiat, tapi ternyata berisi sifat kasih sayang. Apa kasih sayangnya? Melihat anjing kehausan, diberi minum anjing, maka inya matinya sekalinya husnul, sekalinya sifat kasih sayang tadi dapat mendatangkan rahmat Allah, bisa menjadikan seseorang matinya husnul khatimah. Mudah husnul khatimah bertahan. Apalagi kita beri makan ini manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat nih orang nambah isi sifat kasih sayang nih, ya kah? Kayak pian sayang lawan cucu, sayang lawan anak, sayang lawan bini, bini sayang lawan laki, ya kah? Ini sayang lawan umat Nabi Muhammad. Ada riwayat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi berbicara dengan sahabat. Wahai sahabat, maukah engkau tahu, ya kah, orang yang dicap Allah ahli neraka? Ujar sahabat, "Na'am ya Rasulullah." Siapa ya Rasulullah? Iya, kami mau. Man ya Rasulullah? Siapa orang ahli neraka? Kami ingin tahu. Kata Nabi, tuh lihat yang di depan pintu masjid. Lain musala, sini lain-lain. Masjid waktu zaman Nabi, ya kah? Kalau ibu ugah nang parak pintu masjid, ya kan? Itu dekat pintu masjid. Itu orang ahli neraka dicap Allah. Mendengar ternyata seorang pemuda tadi, seorang laki-laki tadi, bahwa dia dicap sebagai ahli neraka, dan itu dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumah munajat kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, ulun tadi mendengar bahwasanya kekasih sampian, utusan sampian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkata bahwa ulun ini ahli neraka, dan ulun yakin dan percaya dengan itu, karena yang mengatakan ini adalah orang yang amat jujur. Pasti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang terlintas di bibir Nabi tidaklah lain itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu ya Rabb, cukup ulun saja yang menjadi bahan api neraka. Cukup ulun saja yang jadi bahan bakar api neraka. Umat Nabi Muhammad yang lain bebaskan, jangan. Ulun aja cukup sudah. Maka dengan sebab itu, sifat sayang itu, bahasa kita tuh lamun anu tuh, biar aja anu abah aja jadi ular tanah ikam nyaman aja. Itu kalau kita kasih sayang lawan anak, ya kah? Cukup aku aja nang sakit, ikam harus pintar, ikam harus orang sukses, ikam jangan sakit, aku aja nang jadi ular tanah. Nah, ini lawan umat Nabi Muhammad kayak itu orang penyayang.
Cukup ulun haja ya Allah jadi bahan bakar api neraka, umat Nabi Muhammad jangan. Maka dengan sebab itu Tuhan ubah yang asalnya ditulis di Lauhil Mahfuz orang ahli neraka jadi orang ahli surga. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad, ya kah? Bahwasanya itu seorang laki-laki sudah dirubah. Lalu Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, kenapa Tuhan rubah? Ya kah? Apa sebabnya? Sebabnya hanya satu, yaitu karena sifat kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kita harapkan supaya kita semakin Tuhan semakin penyayang, ya kah, sesama umat, sesama kita semua. Nah, kemudian yang terakhir, ya kah, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam alat darahim, dan apabila dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di atas uang. Nah, bahari itu uang itu dirham, ya kah? Nah, dari perak, ada yang dari emas. Sekarang kita dari kertas. Oh, pantas kita lamun setiap bermaulid pasti ada duit bagantong. Alhamdulillah tadi ulun ambil juga pang nah. Ya kah? Ulun ambil juga. Ada dalilnya sekalinya. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ya kah, wa qalatatil kadarahim bi ghairiha, dicampurnya pulang duit tadi lawan yang lain. Dimasukkannya ke dompet. Ini duit pipikat bahasa kita. Bahasa Banjar itu duit pipikat. Kalau bahasa pian apa? Jawa adakah namanya? Duit pelet. Supaya mengariaunya, oh Soekarno Hatta. Oh, siapa lagi nang 50.000 tuh apa? Apa tuh Idam Khalid kah? Oh, Idam Khalid. Iya kah? Masuk sini, masuk. Hanya mengariau. Iya kah? Itu dicampur lawan yang lainnya jar. Iya kah? Maka waqa'at fihal barakah, duit tadi berberkah. Zaharat fihal barakah, tampak keberkahan duit kita tuh, tampak keberkahannya. Iya kah? Kita tuh hendak duit tuh berberkat. Kada perlu banyak. Yang penting cukup. Ada orang banyak bisi duit masuk tapi kada cukup. Tapi ada orang yang sedikit dia masuk tapi serba cukup. Hendak motor cukup duitnya. Hendak mobil cukup duitnya. Hendak bayar pajak mobil cukup lebihan duitnya. Iya kan? Hendak rumah nukar cukup duitnya. Hendak kawin kada cukup ya bini pian. Itu berkah duitnya, ya kan? Kita hendak kita rezeki kita berkah, anak kita berkah, rumah kita berkah, kehidupan kita berkah. Ini yang kita hendaki berkat peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Itu berkah. Kemudian pulang walam yaktakir sahibuha, selama duit tuh ada, orang tuh kada bakal fakir. Ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi. Walam tafruq yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tangannya kada pernah kosong berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun alhamdulillah masih ada bersimpan duit maulid di dompet, ya kah? Dan kada bisa kosong dompet ulun selama duit itu ada di dompet. Bujur ya kala. Kata bujur. Alhamdulillah wa syukur. Kada bisa ulun kasulitan duit. Nang bisa tuh kasulitan nasi jalan daging. Ini luar biasa maulid Nabi Muhammad SAW, ya kah? Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, namun kita membicarakan maulid tidak ada habis-habisnya, ya kah? Maka satu lagi kata Nabi Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di dalam surga. Tidaklah kita berkumpul di majlis seperti ini melainkan kita karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Sirsaqati mengatakan, ya, ujar Imam Sirsaqati, man qasada maudian yuqra fihi maulidun nabi, barang siapa nang inya itu menuju jalan ke tempat yang dibacakan maulid, ujar Imam Siri As-Saqati, faqad qasada raudhah min riyadil jannah, ini tuh berarti menuju taman surga Allah. Ini kita di taman surga Allah kita nih, iya kah?
Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalikal mauti ila limahabbatin nabi. Karena tidaklah ia menuju tempat itu kecuali melainkan karena cinta kepada Nabi. Bukti kita cinta kepada Nabi di hari ini, di malam ini kita menggawi sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Banyak yang kita gawi sekarang ini. Silaturahminya, sedekahnya. Ya kada nama sedekah kada ada buah. Ya kada nama sedekah kada ada nasi. Sedekah. Perintah Nabi silaturahmi. Alhamdulillah tak kumpul kita bertamuan, ya. Maka silaturahmi ini amalan supaya panjang umur, murah rezeki. Barang siapa ujar Nabi hendak panjang umurnya, murah rezekinya, luas rezekinya, hendaklah hubungi silaturahmi. Belum lagi salawatnya. Tadi dibacakan salawat, ya kah? 1 kali bersalawat 10 turun rahmat. 10 kali bersalawat 100 Tuhan turunkan rahmat. 100 kali bersalawat 1000 Tuhan turunkan rahmat. 1000 kita bersalawat haramallahu jasadahu ala nar. Allah haramkan jasad tubuh kita tersentuh api neraka. Ayo coba kehebatan salawat. Di hadis lain barang siapa nang 1000 sehari bersalawat lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Kada dimatikan Allah sampai mengetahui melihat tempatnya di surga. 1000. Sarah aja hendak tipil kulub ka 1000. Hendak salawat busra ka 1000. Hendak salawat kamilah ka 1000. Iya kah? Ulun nang handap aja bang. Salawat Jibril aja ulun. Iya kah? Tasarah pian namun hendak panjang. Ulun nang handap aja biasanya binian nang ketujuh panjang tuh. Salawat nang handap aja ulun sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 1000. Ya kah? Ini rahasianya luar biasa. Orang nang bersalawat. Maka yang terakhir, ya kah? Yang terakhir ada ulama, ya kah? Ini kisah orang nang ketujuh bersalawat. Ada ulama amalan sidin dasar 1000 bersalawat sehari. Dan sidin membaca salawat itu, ya kah? Waktunya nang ulun tahu itu sebelum subuh. Jadi habis tahajud salawat 1000 sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Kada kurang dari 1000 setiap hari. Ya kah? Lalu ketika di bulan Ramadan bapadah lawan ulun. Tadi uja sidin ada ikam orang tuha nang bapadah nang memberitahu tempat sampian di surga luas banget. Ya kah? Di bulan Ramadan. Ternyata meninggal sidin di bulan Zulqa'dah. Berapa bulan? Ramadan, Syawal, Zul. Berapa jaraknya? 2 bulan aja. Oh, ya Allah. Ternyata hadis Nabi orang yang mengamalkan salat 1000 diperlihatkan Allah tempatnya di surga. Iya kan? Hanya mati jadi langsung dia melihat surga mimpi atau orang memberitahu tempatnya di surga. Siap-siap besok. Berita mimpi. Nah itu aja sedikit yang mau sampaikan ya kan. Kalau kita membicarakan salawat dan sunnah-sunnah Nabi kada habis sampai subuh. Untuk ini memang datang berarti. Nah berdiri mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat pandangan Allah, mendapatkan ridho dan rahmat pandangan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua suka dengan baca salawat, suka sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah, kelalaian dan ketaksiran kita diampuni Allah, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat badan, murah rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, disihatkan yang sakit di antara kita, dan yang paling penting mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, dimasukkan ke surga berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.